Selamat sahabat, saudara-saudara. Sekarang adalah Agustus 1 di Indonesia dan Juli 31 tahun 2020 di sini di Amerika. Dan kita punya pelajaran, kita akan teruskan tentang apa penipuan setan mengenai karakter dari Allah Bapa. Ya, penipuan ini yang sehubungan dengan apa yang Yesus Yesus bilang waktu dia mati di kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Jadi apa yang sebenarnya sudah selesai? Beberapa hal sebenarnya sudah selesai. Tetapi salah satu yang sudah selesai adalah penipuan setan. Ya. Waktu di kayu salib, waktu dia mati, di situ penipuan setan selesai. Jadi apa penipuan setan? Nomor satu yang dia selalu mau menipu dari sejak pertama adalah karakter dari Bapa. Dia bilang karakter dari Bapa itu bengis, keras. Ya. Kita ini harus mengikuti hukum. Supaya kita bisa selamat, kita harus mengikuti hukum daripada Bapa yang bengis dan keras. Ya. Jadi inilah sesuatu yang selalu ditakuti orang. Orang-orang itu mengikuti Tuhan karena ketakutan. Ya, semua ketakutan. Ketakutan dan karena tidak mengenal karakter dari Allah Bapa. Dan tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyaksikan betapa penuh pengasihan ini, penuh cinta adalah karakter dari Bapa. Right? Ya. Dan di situ dia harus kasih selesai penipuan dari setan. Right? Oke. Itu yang kita belajar minggu lalu. Alright. Oke. Sekarang kita teruskan ya. Dan ingat, di Tuhan Yesus itu datang untuk kasih tahu apa itu penipuan setan. Right? Tapi sekarang setan lihai sekali. Sekarang dia ganti haluan. Dia bilang Allah Bapa itu kejam dan bengis. Right? Itulah dia punya penipuan. Oke, dia bilang oke. Sekarang dia ketahuan bahwa dia itu setan itu sebenarnya sedang menipu kita. Jadi sekarang dia bilang apa? Oh, Allah Bapa itu penuh kasihan kepada kita. Saking penuh kasihannya, sampai akhirnya kita tidak perlu apa? Mengikuti hukum lagi. Ya, dia udah ganti. Yang tadinya sebelah sini, bengis. Oh, sekarang apa? Oh, sekarang penuh dengan cinta. Karena penuh dengan cinta, kita tidak perlu lagi mengikuti hukumnya. Karena dia akan selamatkan kita semua tanpa pengikutan hukum. Tidak perlu lagi ikut hukum. Oke, mari kita baca ya. Nyonya White tulis ini di Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages. Alright. Penipuan lain sekarang harus diajukan. Setan menyatakan bahwa belas kasihan menghancurkan keadilan. Bahwa kematian Kristus membatalkan hukum Bapa. Seandainya hukum Taurat diubah atau dibatalkan, maka Kristus tidak perlu mati. Tetapi untuk membatalkan hukum akan berarti mengabadikan pelanggaran dan menempatkan dunia di bawah kendali setan. Itu karena hukum Taurat tidak berubah, karena manusia dapat diselamatkan hanya melalui kepatuhan pada ajarannya, sehingga Yesus diangkat di atas salib. Ya. Dia punya hukum tidak bisa dirubah. Right? Ya. Kalau bisa dirubah, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Right? Dia itu harus mati karena hukum tidak bisa dirubah. Namun sarana yang dinenggannya Kristus menegakkan hukum yang ditunjukkan setan sebagai menghancurkannya. Di sini akan datang konflik terakhir. Konflik yang terakhir adalah mengenai
mengenai apa? Hukum. Konflik yang terakhir mengenai hukum. Ya. Jadi tadinya, karakternya Tuhan. Ya, memang karakternya Bapa itu adalah, hukum itu adalah karakter Bapa. Tapi yang tadinya dibilang, Bapa itu bengis dan keras. Sekarang dibilang sebaliknya. Tetapi yang diserang apa sebenarnya? Hukumnya. Dan inilah yang menjadi konflik yang terbesar akhirnya di akhir dunia. Ya. Jadi kebalikannya. Yang tadinya bilang Bapak itu bengis, sekarang itu Bapak. Pernah dengar, kalian benar kalau pergi ke gereja-gereja, dia bilang, kalau pendeta dari depan bilang, God is good. Terus orang jawab apa? All the times. Lalu orang-orang bilang apa? All the time. Terus apa? Jawabnya? God is good. God is good. Sekarang itu apa? Ini hebatnya adalah salah satu taktik setan. God is good all the time. Tidak perlu kamu ikut-ikut taat kepada hukum lagi. Karena dia akan selamatkan kamu selalu. Right? Dia akan selamatkan. Ini adalah kontroversinya. Kontroversi yang terakhir adalah apa? Tentang hukum. Right? Tentang hukum. Alright. Ada dua kesalahan, dua errors yang dengannya anak-anak Allah, khususnya mereka yang baru saja percaya pada rahmat-Nya, khususnya perlu dijaga. Ada dua kesalahan, two errors, right? Yang pertama yang sudah ada adalah melihat pekerjaan mereka sendiri, percaya pada apapun yang bisa mereka lakukan untuk membawa diri ke dalam harmoni dengan Tuhan. Ya. Jadi mereka bilang, kita ini harus mengikuti hukum, supaya apa? Kita bisa masuk surga. Kita harus berhenti berdosa. Jadi gini apa? Kita tidak boleh ada satu pun dosa, zero sin. Berhenti berdosa. Lalu lihat orang lain bilang, kamu nggak boleh berdosa. Apa? Pentang-pentung kepala orang dengan kebenaran tidak boleh, ya, dengan pekerjaan. Ya. Jadi salah satu yang apa? Yang mereka mau bergantung adalah bergantung kepada pekerjaan mereka sendiri. Right? Itu salah, itu error itu. Right? Itu error. Siapapun yang berusaha menjadi kudus karena perbuatannya sendiri dalam mematuhi hukum sedang berusaha melakukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa mereka bikin? Sesuatu yang mustahil. It's an impossibility. Semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus dicemari oleh keegoisan dan dosa. Hanya kasih karunia Kristus saja melalui iman yang dapat membuat kita suci. Jadi ada ini seperti timbangannya. Timbangan harus seimbang ya. Tapi ada dua apa? Kesalahannya. Satu di sebelah sini, lalu satu sebelah sini. Dua-duanya salah. Oke, yang sebelah sini apa itu? All works. Harus memakai kamu punya tenaga, kamu punya usaha untuk supaya bisa masuk surga. Right? Saya bisa berusaha supaya tidak berdosa. Saya bisa memakai saya punya kekuatan tidak berdosa. Right? All works. Itu apakah ini bisa tanpa karunia Tuhan? Nyonya itu bilang Tidak apa? bisa. Tidak bisa. Bukan hanya tidak bisa, impossible. Tidak mungkin. Right? All works itu tidak mungkin. Ini error yang sebelah sini. Ya.
Oke, yang opposite-nya apa? Kira-kira opposite-nya apa? Opposite-nya apa? Kesalahan yang berlawanan dan tidak kalah berbahaya adalah bahwa kepercayaan kepada Kristus membebaskan manusia dari penurutan kepada hukum Allah. Bahwa karena hanya oleh iman kita menjadi bagian dari kasih karunia Kristus. Pekerjaan kita tidak ada hubungannya dengan penebusan kita. Jadi apa? Jadi kalau di sini all works, yang sininya apa? Percaya saja, by faith only. Only believe. Jadi apa? Only believe. Di sini all works. Di sini only believe. Ya. Apakah salah dua-duanya? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. These are the two errors. Ya. Nah, ini. Semuanya kita bisa buat. Kita bisa berhenti berdosa. Kita bisa zero sin. Kita bisa ini, kita bisa itu, semuanya itu all works. Di sini apa? Harus seimbang jadinya. Kita perlu dua-duanya, ya. Oke. Alright. Harus seimbang, ya. Di sini bilang kamu tidak bisa perfect. Nanti kalau kamu akan ketemu Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kali, baru dia akan rubah kamu. Right? Yang penting kamu percaya. Yang penting kamu punya relationship kepada Tuhan Yesus. Yang penting relationship. Sering dengar khotbah itu? Sering? Yang penting kamu punya relationship. Pasti masuk surga. Right? God is good all the time. All the time God is good. Ini sebelah sini, ya. Itu hanya yang penting percaya. Only believe. Alright. Oke. Oke, kira-kira poinnya apa dong? Jadinya. Kira-kira poinnya apa? Nyonya White tulis di buku, ya. Ini saya kasih sebagai apa? Sebagai ringkasannya kalau kalian mau baca. There are two extremes to be avoided. Ya. Ada dua ekstrim yang harus dihindari. Satu adalah pengucilan untuk menyatakan seluruh nasihat Allah dan berlari ke dalam semangat revivalist. Wah, semangat revivalist. Wah, semangat revivalist. Apa itu semangat revival? Jehu. Semangat kan? Semangatnya tinggi sekali. Semangat revivalist. Right? Tetapi yang di sebelah sananya berteriak damai-damai ketika tidak ada kedamaian. Dan menganyam ke dalam jerih payah elemen yang mengerakkan perasaan tetapi membuat hati tidak berubah. Right? Agama yang sensasional harus ditakuti. Karena itu adalah kerja keras ketika begitu di jalan ke dalam pengalaman untuk pernah membuat individu merasa bahwa mereka harus pergi lebih dalam daripada sekedar latihan emosional. Right? Jadi menjadi agama yang sensational, agama yang pakai perasaan. Oke, jadi di sebelah sini bilangnya apa? Kamu akan dibakar di neraka. Right? Harus berhenti berdosa. Jadi itu bahasa Inggrisnya fire and brimstone. Kamu akan kena api neraka, fire and brimstone. Oke. Kalau di sini fire and brimstone, api neraka, yang sebelah sini apa? Khotbah-khotbahnya tentang apa? Kalau sini api neraka akan bakar kamu. Di sebelah sini apa? Peace, damai. Peace and safety, right? Peace and safety. Kita harus avoid these two extreme. Right? Dia bilang kita harus avoid ini ekstrim ini dan ekstrim ini. Ya, kita harus. Oke.
Right? Kita mengenal ya. Ini agama dari Jehu. Right? Kalau ini agama dari siapa ini? Ada yang masih ingat? Ini agama dari Jehu. Ya. Jehu itu dipilih oleh Tuhan. Right? Jehu, kita baca di 1 Raja-Raja 19. Jehu dipilih oleh Nabi Elisha. Tuhan bilang kamu harus pilih Jehu. Kenapa? Jehu akan membalas kekejaman dari Ahab dan Jezebel. Tapi juga lawannya dari Jehu adalah Hazael. Hazael itu raja dari Syria. Oke, di 1 Raja-Raja. Hazael adalah raja dari Syria. Right? Itu adalah lawan dari agama dari Jehu. Oke, nanti kita akan lihat. Lawan dari agama Yehu. Yehu itu fire and brimstone. Itu apa? Tuhan itu kejam. Kita harus mengikuti semua. Apa dia itu? Agamanya keras. Right? Tetapi Hazael agamanya peace and safety. Only believe. Agama yang sensational, yang rasanya ada enak gitu. Rasanya enak didengar. Alright? Rasanya enak didengar. Kita baca kalau mau kita sudah pelajari dulu ya, ini hanya ulangannya dari 1 Raja-Raja 19 ya. Jadi ada 2 macam agama. Satu agama Yehu, satu agama Hazael. Oke, sekarang kita lihat Nyonya White punya penjelasan tentang agama Hazael. Alright. Kesabaran Tuhan memiliki objek, tetapi Anda mengalahkannya. Tuhan membiarkan keadaan datang kepada Anda yang Anda paksakan akan dinetralkan sekali kelak, tetapi akan terlambat. Allah memerintahkan Elia, right, untuk mengurapi Raja Hazael yang kejam dan licik atas Syria, agar ia menjadi momok bagi Israel yang menyembah berhala. Siapa yang tahu apakah Tuhan tidak akan menyerahkan Anda kepada tipu daya yang Anda cintai. Siapa yang tahu tetapi bahwa para pengkhotbah yang setia, teguh dan benar dapat menjadi yang terakhir yang akan menawarkan Injil perdamaian kepada gereja-gereja kita yang tidak berterima kasih. Alright? Oke, saya teruskan ya di sini apa. Oke. Beberapa pembawa standar untuk mengambil tempat mereka dan dengan suara nabi palsu berteriak, damai sejahtera, sejahtera. Ketika Tuhan tidak berbicara, damai sejahtera. Saya jarang menangis, tetapi sekarang saya menemukan mata saya dibutakan oleh air mata. Mereka jatuh ke kertas saya ketika saya menulis. Bisa jadi semua nubuatan di antara kita akan berakhir. Dan suara yang telah menggerakkan orang mungkin tidak lagi mengganggu tidur duniawi mereka. Right? Nyonya White bilang apa? Agama Hazael ini agama yang bahaya sekali. Agama peace and safety ini bahaya sekali. Ya. Karena ini adalah agama dari suara nabi palsu. Oke, siapa nabi palsu di zaman akhir? Siapa nabi palsu di zaman akhir? Who is the false prophet di zaman akhir? Siapakah nabi palsu? Kalau menurut profesi. Para pemimpin-pemimpin agama, brother. Betul, pemimpin agama. Tapi untuk kita di zaman sekarang ini kita bisa lihat sebenarnya nabi palsu itu adalah Amerika. Agama di Amerika ini suara yang tidak lagi memprotes kepada gereja Roma adalah agama apa? Agama Protestan, right? Yang tidak lagi memprotes, right? This is the voice of the false prophet. Mereka itu mengajarnya apa? Peace and safety, right? Agama Protestan
tidak percaya bahwa kita ini harus tetap mengikuti hukum Tuhan. Right? Kita ini apa? Yang diajar adalah satu kali kita percaya, kita akan selamat. Once you believe, you are saved. Once saved, always saved. Satu kali diselamatkan, selama-lamanya selamat. Right? This is the voice of the false prophet. Okay? Voice of the false prophet. Right? Peace and safety. Lalu apa dia bilangnya? Nyonya White menangis. Kenapa? Karena mereka yang berkhotbah peace and safety, apa yang tidak ada di antara mereka? Kalau mereka berkhotbah peace and safety, apa yang tidak ada di antara mereka? Prophesying. Tidak lagi belajar profesi. Semua yang belajar, yang berkhotbahnya peace and safety, Nyonya White bilang dia menangis. Mereka itu hanya bilangnya, God is good all the time. All the time, God is good. Apa yang hebatnya dari mereka juga? Tidak ada yang belajar prophecy. Prophesying among us will be at an end. Prophecy itu akan berhenti. The voice which has stirred the people may no longer disturb. Jadi nanti akhirnya Roh Kudus yang tadinya menarik-narik, mau apa? Mau menginsafi mereka, tidak lagi berbisik lagi kepada mereka. Siapa yang mempunyai agama Hazael ini, agama peace and safety, akan berhenti belajar profesi. Dan akhirnya roh dari spirit of prophecy, spirit prophecy itu spirit of Jesus, the Holy Spirit yang mau menarik, yang mau menginsafi kita. Akhirnya itu tidak lagi menginsafi. Right? Ini bahaya sekali. Agama Hazael ini agama yang bahaya sekali. Karena kita bisa lihat di sekitar kita. Right? Kita tidak perlu jauh-jauh lihat di gereja-gereja Protestan. Right? Tidak perlu lihat jauh-jauh di gereja Protestan. Right? Oke, Nyonya White punya bahasa mengerikan. Right? Letters and Manuscript tahun 1887. Ya. Kalau kalian mau baca ini, silahkan baca. Ya. Saya mau lompat ke tengah-tengah ini. Ya. Ini adalah agama Hazael. Agama-agama peace and safety. Agama-agama yang tidak belajar profesi lagi. Right? Apakah Nyonya White punya karakteristik? Ya. Oke. Ada harapan bagi kita masing-masing, tetapi hanya dengan satu cara, dengan mengikat diri kita kepada Kristus dan mengerahkan setiap energi untuk mencapai kesempurnaan karakternya. Agama enak-enak ini yang membuat ringan saja dosa dan yang selamanya memikirkan cinta Tuhan kepada orang berdosa, mendorong orang berdosa untuk percaya bahwa Allah akan menyelamatkannya, sementara ia terus berbuat dosa dan ia tahu itu dosa. Wow. Agama apa namanya? Goody religion. Agama yang enak-enak. Agama yang enak. Ini agama Hazael, ya. Ingat, ini agama Hazael adalah agama yang pendeta-pendetanya khotbahnya peace and safety, yang bilang dosa itu dikecil-kecilkan, right? Karena semua akan selamat.
it's a goody-goody religion, sensational, enak. Ya, religionnya itu enak rasanya. Ya, enak rasanya. It's a goody-goody religion. Bahaya sekali. Bagaimana saudara-saudara? Apa ada tanggapan? Kita selalu ingat Brother, agama Yehu. ada tanggapan sedikit, brother. Oke, Brother Sudung. Ya, memang kita lihat seperti kita harus jerusin, tetapi ada kata-kata begini bahwa ditambah dengan kuasa Tuhan, brother. Jadi kita dosa lagi, tapi dengan kuasa Tuhan. Nah, betul sekali. Kita bisa berhenti berdosa, right? Kita bisa. Dengan apa? Karena kita mempunyai iman kepada kuasa Tuhan. Kita bisa. Ya, kita bisa bilang orang yang agama Jehu bilang kita bisa berhenti dosa dengan kekuatan diri sendiri. Ya. Tetapi itu sesuatu yang mustahil. Hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan iman Kristus, ya, sesuatu yang Dia berikan kepada kita, right? Imannya Dia berikan kepada kita, supaya kita bisa mempunyai kekuatan. Kekuatannya itu kekuatan Dia, right? Supaya kita bisa mengikuti hukum dengan iman dan kekuatan yang Dia berikan kepada kita, right? Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena dengan iman dan kekuatan yang diberikan oleh Yesus sendiri melalui Roh Suci, right? Ya, ini yang penting. Makanya harus seimbang iman dan penurutan, iman dan penurutan. Tapi dua-duanya Dia yang berikan, right? Dia yang berikan. Bukan berarti kita bilang, oh kita tidak perlu lagi mengikuti hukum, atau kita tidak perlu lagi hanya bilang kita harus percaya saja. Tetapi semuanya harus seimbang, right? Seimbang. Hanya bergantung kepada iman dan apa? Kekuatan dari Tuhan Yesus. Alright? Ya. Kalau tidak, akhirnya kita membuat mengikuti agamanya Yehu dan agamanya, atau yang dia punya baliknya adalah agama dari Hazael. Right? Oke, ada lagi tanggapan? Terima kasih Brother Sudung. Tadi agak itu, tapi saya tahu you punya point ya. Ada tanggapan? Gimana? Ya, brother. Terima kasih, brother. Jadi memang keseimbangan antara iman kita dan pekerjaan kita, artinya iman kita akan ditunjukkan dengan bukti apa yang kita lakukan, tetapi salah satu kita abaikan, tentu nggak seimbang, artinya error, brother. Iya, betul. Ya, kalau istilahnya cuma berat satu ya, hanya berat satu, ini berat di kiri atau berat di kanan, harus seimbang. Iya, seimbangnya. Terima kasih, brother. Iya. Terima kasih, Brother Sudung. Oke, right. Ada pertanyaan lain? Sudah mengerti Hazael dan Jehu? Terdapat di 1 Raja-Raja. Jadi, ya, oke, alright, ya. Kalau tidak, kita teruskan ya. Tidak ada keamanan dalam keadaan ketiduran atau tenang acuh tak acuh. Tidak ada keamanan dalam menempatkan kasih sayang kita di atas bumi atau hal-hal duniawi. Kami ingin bekerja untuk kepentingan terbaik kami. Tidak hanya untuk waktu, tetapi untuk selamanya. Kita harus bertindak seperti pria dan wanita yang berakal sehat. Bekerja bukan dari dorongan hati atau dari hasrat,
tetapi dari rasa kewajiban yang mulia. Jadi kita ini tidak pakai impulse, jadi bukan dari perasaan. Agama itu bukan sesuatu perasaan, right? Bukan dari passion, bukan dari, waduh, semangat gitu ya. Nah, kita ini bukan mencari sesuatu yang sensasional, yang bikin nanti, wah semangat, semangat. Karena kita punya religion, kita punya agama bukan agama yang emosional, right? Tetapi sesuatu agama yang menuntun kepada pelaksanaan tugas-tugas sakral dan yang membawa kita ke dalam persekutuan sehari-hari dengan Tuhan. Sebuah agama yang dalam pengabdiannya melayani semua kekuatan kita dan semua yang kita miliki, yang menuntun kita untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita sendiri, untuk meninggalkan kecenderungan duniawi kita dan dipimpin oleh pikiran ilahi, right? Jadi agama ini bukan agama yang sensational, ya, tetapi ini agama yang secara mengikuti dan sudah mengerti agamanya dan mengerti kemauan dari Bapa. Dan ini yang kita harus ikut. Kalau semuanya harus pakai impulse, sesuatu yang sensasional, emosi, akhirnya bisa terombang-ambing, right? Bisa terombang-ambing. Agama itu bukan sesuatu yang emosional, right? Jadi yang bagaimanakah dulu agama, istilahnya pionir-pionir kita ya, zamannya Uriah Smith, Butler, James White, zaman dulu itu, akhirnya mereka mengajar, oke, kita harus melihara hari Sabat. Kita harus bayar perpuluhan. Kita harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, dan semua. Jadi semuanya sepertinya harus mengikuti hukum selalu. Sepertinya semua ini udah works. Tetapi nanti akhirnya tahun 1888 datang Wagner and Jones. Dirubah. Bilang, oh bukan sesuatu yang based on works. Bukan hanya karena kita ini bayar perpuluhan dan masuk gereja hari Sabat, bahwa kita itu akan diselamatkan. Kita diselamatkan righteousness by faith. Jadi righteousness by faith itu datang tahun 1888. Tetapi di reject. Jadi tadinya agama Advent itu jadi seperti agak berubah dia punya karakteristiknya. Dan sekarang kalau kita lihat, agama Advent itu udah beda sekali dengan agamanya pionir-pionir kita yang zaman dulu. Alright? Kira-kira kapan berubah? Dan akhirnya sekarang kalau ke gereja itu, khotbah-khotbahnya semua tentang peace and safety. Saudara-saudara, kita ini ya sudah tahu ya, di gereja-gereja mengajarnya peace and safety. Kapan mulai berubah? Beda. Di zaman dulu bilang, wah Tuhan Yesus sudah mau datang. Bahaya sekali. Tahun 1843 dia datang. Waduh, kalau kita kita tidak siap, nanti kita akan binasa. Oh, 1844 dia sudah mau datang lagi. Beda sekali. Dia punya Dia punya penekanan dengan di zaman kita sekarang ini. Right? Kapan mulai berubah? Kapan mulai berubah? Agama ini sudah berubah. Right? Salah satu yang kita pelajari ya, di tahun 1950-an. Orang-orang Protestan bilang, kamu Advent ini, kamu ini sebenarnya kultus. Karena kamu hanya percaya bahwa Tuhan Yesus punya pengorbanan itu belum selesai. Jadi waktu dia mati, dia punya kematian itu tidak sempurna, dan kematiannya itu tidak menyelamatkan kamu sepenuhnya. Kamu ini sebenarnya kultus. Siapa yang datang mau menuduh bahwa gereja Advent itu kultus di tahun 1950-an? Cult.
is a cult. Siapa yang datang dari gereja Protestan? Namanya siapa? Martin and Barnhouse. Lalu apa yang dijawab oleh pemimpin gereja Advent? Oke, kita akan buat satu buku namanya Questions and Doctrines. Kita harus bela kita punya agama. Dan karena orang-orang Protestan bilang, Tuhan Yesus itu waktu mati di kayu salib, sudah membebaskan kita. Ya, kita sudah dibebaskan. Karena dia punya pengorbanan sudah komplit. Alright? Oke, ini Questions on Doctrine. Yang dicetak tahun 1950-an ya. Saya hanya mau membaca beberapa kutipan dari sini ya. Orang Masehi Advent hari ke-7 sering dituduh mengajar bahwa atonement. Oke, atonement itu bahasa Indonesianya apa? Atonement. Apakah atonement itu? Hari Grafirat ya? Ya, yang terjadi di hari Grafirat. Apa itu atonement? bahasa Indonesia. Pendamaian? Pendamaian ya? Atonement ya. Mendamaikan antara Tuhan, kita didamaikan dengan Tuhan. We were made one. Kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Oke, bahasa teologinya adalah atonement. Right? Atau pendamaian. Saya ini bilangnya pendamaian. Bahwa pendamaian tidak selesai di kayu salib. Apakah tuduhan ini benar? Orang-orang Protestan bilang, pendamaian itu selesainya di kayu salib. Sementara kita punya pionir bilang, pendamaian itu tidak selesai di kayu salib. Jadi mereka bilang, oh, belum selesai. Ya? Apakah itu benar atau tidak? Jawabnya apa? Jawabannya panjang, tapi saya hanya mau sampai di bawah ini ya. Saya bilang, dengan demikian diperkirakan bahwa makna dasar penebusan sebagai istilah yang digunakan dalam Perjanjian Lama adalah untuk penutupan dosa. Jadi istilahnya apa? Pendamaian atau penebusan itu adalah untuk menutupi dosa. Menutupi dosa. Apa? Ini menurut jawaban dari pendeta-pendeta Advent sekarang. Atonement itu, apakah itu menutupi dosa atau menghapuskan dosa? Yang mereka bilang itu adalah untuk menutupi dosa. Menutupi dosa. Alright. Oke. Ada lagi. Ini, saya hanya mau kasih lihat ini ya. Karena disinilah kita bisa lihat sekarang teologi yang diajar di gereja-gereja. Sudah berubah dari teologi yang diajar dulu waktu zamannya Uriah Smith dan James White. Right? Di tahun 50-an sudah mulai berubah. Oke, pertanyaan nomor 30. Orang Advent Masehi hari 7 sering didakwa dengan meminimalkan kurban perdamaian yang diselesaikan di kayu salib, menguranginya menjadi perdamaian yang tidak lengkap atau parsial, yang harus ditambah dengan pelayanan imamat Kristus. Mungkinkah itu bisa disebut pendamaian ganda? Apakah tuduhan ini benar? Bukankah Nyonya White menyatakan bahwa Kristus sekarang membuat pendamaian bagi kita di tempat yang Maha Kudus? Tolong jelaskan posisi Anda dan nyatakan di mana Anda berbeda dengan gereja-gereja Protestan lainnya, istilahnya ya, yang lain-lain ini dalam hal pendamaian. Right? Jadi bilang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu waktu satu kali mati, dia sudah mendamaikan untuk kita semua. Ya, tidak ada perlu tambah lagi. Karena dia punya kematian itu sudah cukup, sudah komplit. Sudah komplit. Oke, saya punya pertanyaan. Ada yang mau coba kira-kira menjawabnya bagaimana caranya kita menjawab ini?
Apakah, saya mau tanya ya, apakah atonement itu, apakah atonement, perdamaian atau pembersihan dosa, sudah selesai di kayu salib? Seperti yang diajar gereja-gereja Protestan. Ada yang mau jawab? Apakah pembersihan dosa itu sudah selesai di kayu salib? Sudah selesai. Sesuai dengan kematian Yesus, dia berkata, sudah selesai, tetelestai, bahasa Ibrani. Iya. Apakah dia punya pembersihan dosa sudah selesai? Dia memang bilang sudah selesai. Tapi apa yang sudah selesai? Penyembelihan domba-domba sudah selesai. Alright? Apa juga yang sudah selesai? Apa juga yang sudah selesai? Penipuan setan sudah selesai. Tapi apakah pembersihan dosa manusia sudah selesai waktu dia mati di kayu salib? Belum selesai karena Yesus saat ini sedang berada di bilik yang maha suci untuk mengadakan pengadilan pemeriksaan. Jadi nanti kalau sudah stand up, kalau sudah keluar, baru selesai. Jadi ini kita punya doktrin Advent yang mengajar bahwa pembersihan dosa belum selesai di kayu salib. Itu adalah doktrin apa namanya? Dari Brother Sudung bilang doktrin apa? Investigative Judgment. Ya. Jadi orang-orang Protestan sedang menyerang kita punya doktrin investigative judgment. Apakah pembersihan dosa selesai waktu Tuhan Yesus mati? Belum selesai. Tidak selesai. Di situ mulainya. Kenapa apakah kita ini dibersihkan dengan kematian dari Tuhan Yesus? Apakah kita dibersihkan dengan kematian Tuhan Yesus? Apakah yang membersihkan kita? Sesuai Ibrani 10, ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Begitu juga di ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, betul-betul. Terima kasih. Itu betul sekali. Betul. Jadi apakah dia punya pengorbanannya komplit? Apakah pengorbanannya lengkap? Pengorbanannya lengkap, brother. Pengorbanannya lengkap. Ya, tetapi masih ada tugas yang harus dilakukan. Kenapa dia harus tetap ke surga? Supaya rohnya bisa diturunkan kepada kita saat ini, sehingga kita bisa karakter kita bisa diubahkan sama dengan karakternya. Karena tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Karena dia harus membawa dia punya darah. Kenapa dia harus membawa darahnya ke dalam bilik yang suci dan maha suci? Hanya sebagai satu kenang-kenangan. Sebagai perantara, brother. Karena dosa hanya bisa dibersihkan melalui darah. Dosa hanya bisa dibersihkan melalui darah. Inilah doktrin investigative judgment dari kita. Ini yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Investigative judgment. Agama lain tidak ada yang percaya investigative judgment. Hanya gereja Advent. Ini yang membuat Advent adalah Advent. Investigative judgment. Hanya
hanya dengan darahnya kita bisa disucikan, right? Only by the blood ya bisa disucikan, ya, right? Jadi di sini jawabannya, orang Advent itu percaya bahwa kematian Kristus adalah komplit. Betul? Pasti betul. Sudah betul. Tapi apakah pembersihan dosa masih terus berjalan di surga sekarang? Apakah masih tetap berjalan di surga? Masih, brother, sampai Masih. nanti tiba waktunya. Masih harus berjalan di surga. Dan inilah kita punya doktrin yang diserang di tahun 1950-an. Sampai akhirnya setengah dari pendeta bilang tidak ada investigative judgment, setengah pendeta lain bilang ada investigative judgment. Ya. Right. Ini penting sekali kita mengetahui, ya. Ini penting sekali kita mengetahui bahwa korban kematian domba Allah komplit, right? Komplit. Tetapi dia punya merit dari darahnya. Merit itu adalah dia punya apa ya? Merit, ya. Sekarang dia sudah punya merit. Dia sudah mempunyai hak, right, untuk membersihkan dosa kita. Karena hanya dengan darah, pemercikan darah, bisa dosa kita dibersihkan. Right? Oke, ada pertanyaan lagi. Right. Ini kita baca lagi, ya. Ayat yang nomor 31. Pertanyaan 31. Apakah pengajaran Anda tentang pelayanan tempat kudus, ya, Tuhan, pelayanan yang di tempat yang maha kudus, berarti bahwa pekerjaan Kristus di Kalvari bukanlah pengorbanan yang lengkap? Pengorbanan yang diperoleh bagi kita untuk penebusan kekal? Atau apakah kemungkinan diperlukan sesuatu untuk menjadikan pekerjaan pengorbanan Kristus efektif untuk keselamatan manusia? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kita harus menjawab. Ini sudah ditanyakan kepada pemimpin-pemimpin di tahun 1950-an. Dan ini akan ditanyakan juga kepada kita di zaman akhir. Apakah kita percaya doktrin investigative judgment? Right? Doktrin investigative judgment. Karena doktrin investigative judgment, kita punya pionir, Nyonya White, James White, John Loughborough, semua, O.R.L. Crozier, F.B. Hahn, semua mengajar bahwa Tuhan Yesus itu masuk ke bilik yang suci, maha suci. Tanggal berapa? Oktober 22, 1844. Ini adalah ayat yang membuat definisi kita sebagai sebagai orang Advent. Bahwa kita percaya 3 malaikat yang ketiga mulai berkumandang Oktober 22, 1844. Dan di situ mulai O.R.L. Crozier mengajar mengenai sanctuary. Bahwa Tuhan Yesus sedang memeriksa kita punya buku-buku sejak tahun Oktober 22, 1844. Nah, dan dia akan membersihkan kita punya catatan. Memakai apa? Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan apa? Dengan darahnya. Right? Dengan darahnya. Right. Oke. Jadi sebenarnya mulainya dengan siapa? Siapa yang pertama mulai menggugat ajaran-ajaran dari Josiah Litch,
dari oral closure. Yang pertama mengajar bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya waktu setelah dia mati di kayu salib, dia pergi ke surga, dia langsung masuk ke bilik yang maha suci. Siapa yang pertama mengajar itu? Siapa yang pertama mengajar itu? Menentang kepada ajaran dari pionir-pionir kita dan Nyonya White. Siapa yang pertama mengajar itu? Ini penting sekali kita ketahui, karena kalau kita mau belajar apa yang akan diserang tentang doktrin kita belajar tentang ini orang namanya. A.F. Ballinger. A.F. Ballinger. Dia yang pertama menyerang kepada doktrin sanctuary dari agama Advent. Ya. A.F. Ballinger. Alright? Dia yang serang. Alright? Dan apa terjadi kepada dia? Dia dipecat waktu Nyonya White masih hidup, Mei 21, 1905. Dia dipecat dari gereja. Karena dia bilang apa? Ini ingat ya, ini Nyonya White. Nyonya White masih hidup di zaman ini. Lalu M.L. Anderson. Dia yang di tahun 1950 dia yang harus membela kebenaran Advent pionir-pionir kita. Karena sudah diserang oleh orang-orang Protestan. Dia yang membela. Dia ada waktu F. Ballinger dipecat. Di situ ada Nyonya White. Nyonya White duduk di dalam General Conference itu. Right? Dan di situ F. Ballinger itu dipecat di zamannya Nyonya White. Karena dia mengajar bahwa pendamaian sudah selesai di kayu salib. Right? Kita punya pionir, termasuk Nyonya White, tidak mengajar itu. Ballinger yang mengajar itu. Dan akhirnya dia dipecat dari gereja Advent di tahun 1905. Saudara-saudara, sekarang sudah terbalik. Sudah terbalik sekarang. Kepercayaannya sekarang bahwa atonement itu sudah selesai di kayu salib. Padahal zamannya Nyonya White dan pionir-pionir kita bilang, kalau kamu percaya itu, kamu dipecat dari gereja Advent. Sekarang di gereja Advent bilang, atonement sudah selesai di kayu salib. Nah, apakah sudah beda? Kita harus belajar ya, dari kita punya pionir, dari kita punya sejarah, dari kita punya doktrin-doktrin, apa yang membuat kita beda. Nah, kalau kita punya pekabaran 3 malaikat, kita sudah tidak mengerti lagi. Dan kita tidak mengerti kita punya pekabaran sanctuary, kita ini agamanya sama dengan gereja-gereja lain saja. Hanya 2 ini yang membuat kita beda dengan agama-agama lainnya. Dan ini yang akan menjadi apa? Ini akan menjadi perdebatan di zaman akhir. Karena semua berdasarkan hukum. Yang diserang adalah hukum. Karena di sanctuary, waktu Nyonya White lihat dalam hayal, apa yang dilihat dalam sanctuary? Dia lihat terbuka. Bilik yang maha suci terbuka. Dan dilihat ada apa? Ada 2 tabut. Dan di atas 2 tabut itu ada hukum Tuhan. Dan yang paling berseri-seri adalah hukum yang nomor 4. Di dalam sanctuary itu adalah hukum Tuhan. Dan karakter Tuhan. Karena di dalam tabut itu dasarnya adalah hukum Tuhan. Dan dia punya duduknya, dia punya seat of mercy adalah di atasnya. Dia punya seat of mercy, dia punya tempat duduk kemurahan berdasarkan dengan hukum. Disitulah kita lihat dia punya
karakter di dalam sanctuary. Penuh dengan belas kasihan, tetapi berdasarkan hukum. Alright. Oke. Ini penting sekali ya kita mengetahui. Jadi kita harus mengetahui setan punya penipuan. Setan punya penipuan. Bahwa hukum yang diucapkan oleh suara Allah sendiri salah. Bahwa beberapa spesifikasi telah dikesampingkan. Adalah tuntutan yang diajukan setan sekarang. Ini adalah penipuan besar terakhir yang akan dilakukan pada dunia. Dia tidak perlu menyerang seluruh hukum jika dia dapat membuat orang mengabaikan satu aturan. Tujuannya tercapai. Karena barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dengan menyetujui untuk melanggar satu sila, manusia di bawah kuasa setan dengan menggantikan hukum manusia dengan hukum Allah. Setan akan berusaha mengadilkan dunia, mengendalikan dunia. Pekerjaan ini dinubuatkan dalam nubuatan. Dari kekuatan murtad besar yang merupakan wakil setan dinyatakan, dia akan mengucapkan kata-kata agung melawan yang maha tinggi dan akan melemahkan orang-orang kudus yang maha tinggi dan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan menjadi diberikan ke tangannya. Manusia pasti akan membuat hukum mereka untuk melawan hukum Allah. Mereka akan berusaha untuk memaksa hati nurani orang lain. Dan dalam semangat mereka untuk menegakkan hukum-hukum ini, mereka akan menindas sesamanya. Ya. Peperangan melawan hukum Allah yang dimulai di surga akan berlanjut sampai akhir zaman. Setiap orang akan diuji. Ketaatan atau ketidaktaatan adalah pertanyaan yang harus diputuskan oleh seluruh dunia. Right? Semua akan dipanggil untuk memilih antara hukum Allah atau hukum manusia. Di sini garis pisah akan ditarik. Akan ada dua kelas. Setiap karakter akan dikembangkan sepenuhnya. Dan semua akan menunjukkan apakah mereka telah memilih sisi kesetiaan atau pemberontakan. Ya. Maka akhirnya akan datang. Tuhan akan membenarkan hukumnya dan membebaskan umat-umatnya. Setan dan semua yang telah bergabung dengannya dalam pemberontakan akan disingkirkan. Jadi akhirnya yang dilawan adalah hukum. Itu kontroversi yang terakhir adalah hukum. Tetapi waktu hukum diketahui bahwa hukum itu adil dan hukum itu penuh kemurahan, di situ yang di-vindicate, ya, yang dibela adalah karakter dari Bapa. Right? Karakter Bapa yang dibela di situ. Right? Jadi menurut hukum dan penuh dengan kemurahan. Ya. Menurut berdasarkan hukum, tetapi duduk di atas kemurahan. Right? Itu adalah karakter dari Bapa. Ya. Oke. Jadi, kenapa setan dikasih begini lama ya? Kenapa setan dikasih begini lama? Kenapa kita harus sengsara begini lama? Right? Bukannya semuanya sudah selesai di kayu salib. Penipuan setan sudah kelihatan. Ya? Penipuan setan itu sudah selesai sebenarnya di kayu salib. Ya? Banyak yang sudah selesai, salah satu adalah penipuan setan. Tapi manusia belum bisa lihat. Yang bisa lihat adalah semesta alam yang belum jatuh dan makhluk-makhluk suci lainnya. Alright? Ini bukan tindakan kekuasaan sewenang-wenang di pihak Allah. Orang-orang yang menolak rahmat-Nya menuai apa yang telah mereka tabur.
Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan ketika seseorang memilih pelayanan dosa, ia berpisah dari Allah. Dan dengan demikian memutuskan dirinya dari kehidupan. Dia terasing dari kehidupan Tuhan. Kristus berkata, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Tuhan memberi mereka keberadaan untuk sementara waktu agar mereka, agar mereka bisa apa? Agar mereka dapat mengembangkan karakter mereka dan mengungkapkan prinsip-prinsip mereka. Jadi setan diberikan waktu, right? Supaya akhirnya dunia pun bisa lihat dia punya prinsip dan dia punya karakter. Right? Setelah selesai, mereka menerima hasil pilihan mereka sendiri. Melalui kehidupan, pemberontakan, setan dan semua orang yang bersatu dengannya menempatkan diri mereka sebegitu selaras dengan Allah sehingga kehadirannya bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Right? Ya, jadi dia punya prinsip kita bisa lihat di mana. Sebenarnya kita bisa lihat di Leviticus 25, right? Dunia itu diberikan 6.000 tahun, right? Dan 1.000 tahun setelah itu dunia harus diungsikan, right? Dunia itu tidak perlu bekerja lagi. Dia punya prinsip kita bisa lihat di Imamat 25. Leviticus itu apa ya? Imamat ya? Imamat 25. 6 hari kamu harus bekerja, kamu punya tanah. Tetapi hari yang ke-7, tanah itu harus berhenti bekerja. Harus beristirahat. Right? Kamu tidak perlu bekerja di atas tanah itu. Right? Kalau kamu bekerja di tanah itu, kamu sebenarnya hutang. Dan kamu harus diungsikan dari tanah itu. Kamu harus berhenti bekerja. Right? Jadi dunia ini sudah diperkerjakan 6.000 tahun. Nanti abad yang ke-7 harus berhenti tanah itu juga. Tuhan Yesus membuat dunia ini dalam 6 hari. Dia bekerja 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Kita bekerja 6 hari. Hari ke-7 kita berhenti. Kita punya istilahnya ya dalam Alkitab, hamba-hamba kita pun kita harus bilang mereka juga harus berhenti bekerja. Hamba-hamba itu senang sekali kalau berhenti bekerja. Karena tiap hari Sabat, hamba-hambamu itu pun harus berhenti. Ingat, kamu dulu adalah hamba di Mesir. Setiap hari Sabat, kamu harus ingat bahwa kamu itu sebenarnya hamba dari dosa. Dan satu kali kelak, right? 1.000 tahun. Itu 1.000 tahun. Itu adalah jubli. Kamu itu dibebaskan dari pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang istilahnya berat untuk berhenti bekerja. Itu kamu dibebaskan dan senang hati dibebaskan dari perhambaanmu. Bukannya kita selama 6 hari diperhamba. Kita ini diperhamba 6 hari bekerja. Dan kita harus senang sekali pada hari yang ke-7 kita dibebaskan. Jadi dunia ini pun dibebaskan. Right? Karena nanti akhirnya melihat karakter setan yang dia sudah olah sebegitu lama. Akhirnya seluruh dunia bisa tahu. Right? Dan di situ dia dikasih, Tuhan itu maha kasih dan yang penuh belas kasihan. Dia bisa panjang sabar. Dia bisa lihat bahwa manusia ini belum lihat sepenuhnya kekejian dari setan. Penipuan setan kita belum terlalu mahir pada itu. Nanti waktu sudah selesai 6.000 tahun, sudah selesai Sandelo, Michael stand up, baru kita tahu
betapa kejinya pemerintahan dari setan ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, karena Oke, brother Jamie dari Tonde. Karena kalau kita hitung-hitung kan 6.000 tahun itu sebenarnya berakhirnya tahun 2000 karena Kalau mau dihitung-hitung ya, sebenarnya sudah lewat. Sebenarnya sudah lewat 6.000. Tetapi Tuhan Yesus itu masih murah hati kepada kita. Kita dia bisa lihat, oh, saya masih banyak orang yang belum. sudah 20 tahun. Kenapa? Ya, dia masih murah hati ya. Kalau kita hitung-hitung, empat generasi dari bangsa Amalek. Kalau 4 generasi bangsa Amalek, apakah mereka itu semua dibunuh persis di generasi keempat? Kalau kita hitung bangsa Amalek itu mendapatkan pelajaran tentang Tuhan. Abraham. Waktu Abraham bersama bangsa Amalek mengalahkan Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lot. Di situ bangsa Amalek belajar tentang Tuhannya dari Abraham. Dan ingat, bangsa Amalek akan diberikan 4 generasi. Begitu selesai 4 generasi, boleh dibantai. Tapi kalau kita hitung tahunnya, lebih dari 160 tahun. Nanti waktu zamannya siapa bangsa Amalek itu harus dibantai? Zamannya siapa? Saul. Waktu zamannya Saul. Kalau kita hitung lebih dari 160 tahun. Ya, secara tahunnya. Lebih. Right? Jadi sedangkan kepada Bani Amalek pun Tuhan itu masih mempunyai panjang sabar. Right? Dia masih panjang sabar. Agag itu tidak dibantai persis 160 tahun, istilahnya tidak selesai persis 4 generasi. Padahal di Alkitab bilang 4 generasi bangsa Amalek itu habis itu harus dibantai supaya kamu bisa masuk ke dalam negeri perjanjian. Right? Ya. Jadi itu dia. Di sinilah kita lihat kemurahan dari Tuhan ya. Sedangkan untuk kita pun lebih sebenarnya 6.000 ya, tapi kalau cuma lebih 100-200 tahun itu nggak ada apa-apanya sih. Bagi Tuhan ya. Oke, terima kasih Brother Jamie. Ada kira-kira itu cukup jelas jawabannya? Terima kasih Kak Ralf. Oke, alright, ya. Oke, alright, saya baca lagi ya ini. Pada awal kontroversi besar, para malaikat tidak memahami ini. Seandainya setan dan malaikatnya dibiarkan menuai hasil penuh dari dosa mereka, mereka akan binasa. Tapi tidak akan jelas bagi makhluk surga bahwa ini adalah akibat dosa yang tak terhindarkan. Keraguan akan kebaikan Tuhan akan tetap ada dalam pikiran mereka sebagai benih kejahatan untuk menghasilkan buah dosa dan celaka yang mematikan. Jadi artinya supaya kita tidak akan ada masih rasa-rasa ragu-ragu kepada kemurahan dari Bapa, kita harus lihat kekejian dari setan. Right? Kita harus lihat kekejian dari setan. Dan akhirnya
Di situ tidak ada keraguan sama sekali di dalam orang-orang yang selamat bahwa setan itu harus dibinasakan pada waktu dia dibinasakan. Right? Tidak ada keraguan sama sekali. Namun tidak demikian ketika kontroversi hebat akan berakhir. Kemudian rencana penebusan telah selesai. Karakter Allah dinyatakan kepada semua kecerdasan yang diciptakan. Sila hukumnya terlihat sempurna dan tidak berubah. Maka dosa telah mewujudkan sifatnya. Setan adalah karakternya. Kemudian pemusnahan dosa akan membenarkan kasih Allah dan menegakkan kehormatannya di hadapan semesta makhluk yang senang melakukan kehendaknya dan di dalam hatinya ada hukumnya. Right? Jadi akhirnya kita sendiri yang harus melihat, bukan karena kita dikasih tahu ya, ini loh sebenarnya dosa itu keji. Ini dosa ini wah bahaya sekali. Bagaimana? Dari mana saya tahu bahwa dosa itu bahaya? Dari mana saya tahu bahwa setan itu jahat? Dari semua. Saya harus Saya harus mengalaminya. Supaya untuk selama-lamanya tidak akan muncul sedikit pun kemauan untuk lagi jatuh ke dalam dosa. Karena sudah melihat betapa kejinya dosa itu. Baiklah, kalau begitu, semoga para malaikat bersukacita ketika mereka melihat salib juru selamat. Karena meskipun mereka tidak memahami semuanya, mereka tahu bahwa kehancuran dosa dan setan selamanya dipastikan. Ini yang sudah selesai. Waktu mereka lihat, mereka punya pemimpin di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus bilang, ini sudah selesai. Right? Setan selamanya mereka tahu bahwa kehancuran dosa dan setan selamanya dipastikan, bahwa penebusan manusia terjamin dan bahwa alam semesta dibuat aman selamanya. Wah, alam semesta dibuat aman selamanya. Right? The universe was made eternally secure. Waduh, hebat sekali. Kristus sendiri sepenuhnya memahami hasil dari pengorbanan yang dilakukan di atas Kalvari. Kepada semua orang ini, dia memandang ke depan. Ketika di atas salib, ia berseru apa? Sudah selesai. Oke? Jadi kalian mengerti apakah sudah selesai itu hanya 1-2 yang sudah selesai, problema-problema? Banyak yang sudah selesai. Banyak yang sudah selesai. Dan salah satu yang paling penting adalah bahwa setan punya penipuan sudah selesai sebenarnya. Tetapi masih belum dipahami. Nanti kalau semua sudah pahami, baru nanti akhirnya dia dibakar. Jadi dia bilang, bagus kalau orang tidak memahaminya. Karena dia bisa ulur-ulur kapan nanti dia akan dibakar mati, habis. Ya. Karena sampai dia itu perlu orang-orang yang tidak mengerti. Karena semua dunia harus mengerti. Kalau nanti seluruh dunia sudah mengerti, baru dia bisa dibakar. Jadi dia mau menipu semua. Karena dia itu licik sekali. Dia bilang, saya tidak mau cepat-cepat dibakar di lautan api. Saya tipu aja semua orang yang tidak tahu. Supaya akhirnya saya belum bisa mati. Kalau semua belum tahu, saya punya apa? Saya punya kelicikan. Right? Memang hebat sekali setan. Oke. Ya, kita akan saya mau selesaikan di ini ya, di slide ini ya. Oke. Salib Kristus
akan menjadi ilmu dan nyanyian orang-orang tebusan melalui segala kekekalan sampai seluruh kekekalan. Oke? Adalah ilmu dan nyanyian. Nyanyian itu apa? Apakah nyanyian itu? Salib Kristus menjadi nyanyian kita. Apa artinya nyanyian kita? Apakah artinya nyanyian? Kalau kita bisa menyanyi sesuatu, apa artinya itu? Bus babi vivo. Kita mempunyai apa? Menjadi pengalaman. Itu menjadi pengalaman, right? Nyanyian itu adalah pengalaman, ya. Jadi adalah ilmu dan pengalaman mereka yang sudah diselamatkan. Salib Kristus akan menjadi ilmu dan nyanyian orang-orang tebusan melalui segala sampai seluruh kekekalan. Dalam Kristus dimulaikan mereka akan melihat Kristus disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Dia yang kekuatannya menciptakan dan menjunjung tinggi dunia-dunia yang tidak bernomor melalui dunia ruang yang luas. Sang kekasih Allah yang mulia surga. Dia yang kerub dan malaikat yang bersinar untuk memuja, merendahkan diri bagi orang yang telah jatuh. Bahwa Dia menanggung kesalahan dan rasa malu karena dosa. Dan menyembunyikan wajah Bapaknya sampai kesengsaraan dunia yang hilang menghancurkan hatinya dan menghancurkan kehidupannya di salib Kalvari. Bahwa pencipta semua dunia, arbiter dari semua takdir, harus mengesampingkan kemuliaannya dan mempermalukan dirinya dari cinta kepada manusia akan membangkitkan gairah dan pemujaan alam semesta. Ketika bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang kepada penebus mereka dan melihat kemuliaan abadi Bapa yang bersinar di wajahnya. Ketika mereka melihat tahtanya yang berasal dari kekal sampai kekal dan tahu bahwa kerajaannya tidak akan berakhir, mereka berseru dalam nyanyian penuh sukacita, layak-layak anak domba yang disembelih, dan telah menebus kita bagi Allah. Olehnya memiliki darah yang paling berharga. Right? Jadi di sini mereka bisa lihat betapa besarnya pengorbanan dari Kristus. Dan pengorbanan Kristus adalah ilmu keselamatan. Ilmu keselamatan. Ya, ini yang penting sekali. Kita baca dari Acts of the Apostles. Kristus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Oke, nomor 1, disalibkan. Kristus bangkit dari kematian, jadi dia harus bangkit. Kristus naik tinggi sebagai perantara kita. Ini adalah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Jadi dia harus disalib, dia harus bangkit dari kematiannya, lalu dia harus apa? Bukan hanya dia mati. Ilmu keselamatan itu bukan hanya kematiannya. Tetapi dia harus bangkit lalu ke surga. Kenapa? Karena di surga baru dia bisa bekerja sebagai perantara kita. Right? Dengan dia punya darah, dia akan membersihkan jubah kita. Dengan darahnya dia akan membersihkan. Dia akan periksa buku-buku kita. Siapa yang mempunyai iman dan pertobatan, dia akan apa? Dia akan ubah karakter kita. Kalau kita mempunyai iman dan pertobatan, dia sedang lihat buku-buku kita. Apakah dia bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam karakter kita saat ini? Tidak ada. Tidak ada yang mempunyai kesempurnaan saat ini.
Tetapi yang dia cari bukan kesempurnaan. Yang dia cari adalah iman dan apa? Pertobatan. Pertobatan melalui kerendahan hati. Right? Dan di situ dia lihat, oh ini yang saya investigate. Saya sedang investigate. Namanya investigative judgment. Dia investigate. Tuhan Yesus investigate sekarang. Right? Di bilik yang Maha Suci. Sejak kapan? Sejak kapan? Oktober 22, 1844. Dia sedang investigate. Dan dia mau bersihkan dengan darahnya karakter kita. Supaya kita nanti bisa mendapatkan jubah yang baru. Kenapa kita perlu jubah yang baru? Kenapa kita perlu jubah yang baru? Karena Bapa nanti akan periksa kita. Jadi pertama Tuhan Yesus periksa kita, mempersiapkan kita untuk jubah yang baru. Waktu kita dapat jubah yang baru, karena itulah ketentuan di mana kita bisa masuk kemana? Kepada perkawinan, Matius 22. Di Matius 22, siapa yang memeriksa orang-orang yang datang ke perkawinan? Apakah Tuhan Yesus yang memeriksa orang-orang itu? Matius 22, siapa yang memeriksa? Siapa yang periksa? Allah Bapa. Allah Bapa. Bapa yang periksa. Apakah kamu mempunyai jubah atau tidak punya? Kalau tidak punya, tempat kamu di mana? Di luar. Tetapi kalau kamu mempunyai jubah, kamu boleh masuk ke perkawinan. Jadi yang periksa siapa? Pertama Tuhan Yesus. Habis itu Allah Bapa yang periksa apakah kamu sudah mempunyai jubahnya. Right? Asal kita mempunyai apa? Iman dan pertobatan melalui kerendahan hati. Kita mau bertobat dengan kerendahan hati dan mempunyai iman. The faith of Jesus. Iman itu apa? Apakah iman kita ini? Apakah iman, what is the faith of Jesus? Apakah iman dari Tuhan Yesus? Apakah iman dari Tuhan Yesus? Yang kita harus punyai. Apa yang kita harus mempunyai iman tentang? Tentang apa kita harus punya iman? Bahwa Tuhan Yesus bisa membersihkan kita dari dosa kita. Dan memberikan kita karakter yang baru. Siap untuk diperiksa oleh Bapa. Itulah iman yang kita perlu punya. That's the faith of Jesus. Inilah yang mereka yang mempunyai apa? Keep the commandments, Wahyu 12 ayat 17. Mereka yang mempunyai mengikuti hukum Tuhan dan mempunyai apa? Iman Yesus. Iman Yesus itu apa? Apakah iman Yesus? Bahwa kita percaya bahwa kita bisa dibersihkan dari dosa kita. Dan bisa diberikan jubah karakter Kristus. Supaya nanti kalau kita diperiksa oleh Allah Bapa, kita layak masuk kemana? Ke dalam pesta perkawinan. Alright? Makanya, dia punya pengorbanan sempurna di kayu salib. Tetapi dia punya pekerjaannya belum selesai. Pekerjaannya justru baru mulai. Oleh sebab itu, ilmu keselamatan, dia harus mati, dia harus bangkit. Yang ketiga, dia harus apa? Dia harus apa? Dia harus naik ke surga. Itu adalah ilmu keselamatan. That's the science of salvation. Alright?
itu Mazmur 22, Mazmur 23, dan Mazmur 24. Oke. Alright, saudara-saudara, kita sampai di sini. Ada tambahan atau pertanyaan? Jangan ragu-ragu, boleh tanya supaya kita bisa diskusikan kalau ada yang mau kasih pertanyaan. Any questions? Ada pertanyaan? Ya. Saya mau tanya lagi. Apakah science of salvation? Apakah ilmu keselamatan? 3 ilmu keselamatan. Ada yang mau ulangi lagi sih? Coba baca di bawah ini. Apa? Ilmu keselamatan apa? Kristus yang disalibkan. Disalibkan. Kristus bangkit. Lalu apa? Kristus naik ke surga sebagai perantara. Kristus naik ke surga sebagai kita punya intercessor. Itu adalah ilmu keselamatan. Inilah yang kita harus, we need to learn. Kita harus belajar, tapi bukan saja kita belajar, tapi kita harus apa? We have to teach. Kalau kita mengajar, kita akan juga pasti tahu. Tidak, itu mustahil kita bisa ajar ke orang lain kalau kita tidak belajar sendiri. Right? Jadi supaya kita bisa ajar ke orang lain, kita juga harus belajar sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi tambahan? Waduh, rupanya sudah terlalu jelas ini. Ya. Ini penipuan setan memang lihai sekali. Pertanyaan aja. Setan lihai sekali. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan. Oke, Brother Adiat. Ya, ini mau sedikit diskusi aja bahwa Ya. Proses investigative judgment yang dimulai 22 Oktober 1844 itu adalah dimulai untuk penghakiman bagi orang-orang yang mati yang akan selamat ya. Ya, betul. Kemudian setelah itu selesai, tahap berikutnya adalah untuk kita yang masih hidup. Ya. Sekaligus akan dilihat tergantung masing-masing kita kapan kita bisa dinyatakan layak menerima materai keselamatan. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus masuk di bilik yang maha suci, dia itu mulai memeriksa records. Dia mulai memeriksa buku-buku dari mereka yang sudah mati. Tetapi umat Tuhan yang percaya kepada dia punya buku-buku yang dia periksa. Right? Nanti akhirnya satu kali kelak selesai. Dan yang masih hidup dia periksa. Kapan dia selesai nanti akhirnya periksa? Kapan dia selesai? Waktu Daniel 12 ayat. Ya, 1. Lalu Michael stand up. Right? Ya. Lalu dia. Itu Daniel 12 ayat 1. Right? Ya. Jadi semuanya kita tahu itu nanti pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita lalui. Ada yang mau tambahan lagi? Jadi kita ada bikin lagu spesial Sabat Hari Perhentian. Ini karena cocok juga sebenarnya dengan kita punya pelajaran yang tentang hari Sabat adalah hari perhentian di mana Tuhan Yesus berhenti bekerja, tanah juga harus berhenti diolah, kita harus berhenti bekerja, sedangkan hamba-hamba pun harus berhenti. Semua harus berhenti. Oke? Alright.
Jangan menjadi